Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Siti Humairo dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hore! Alhamdulillah ya anak-anak, penuh dengan semangat dan sehat. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Mantap, masuk semua ya hari ini anak-anak. Luar biasa, masih semangat ya, harus semangat terus kita. Baik, untuk absen udah ya. Selanjutnya, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu Guru. Baik, untuk selanjutnya kita akan belajar tematik kelas 4, ilmu pengetahuan alam, tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi, dan pembelajaran ke-1. Apakah anak-anak semua tahu pentingnya energi? Nah, energi itu sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Ada yang tahu sumber energi itu apa saja? Yuk kita belajar bersama-sama. Nah, bicara tentang sumber-sumber energi, matahari itu mempunyai peranan yang besar loh dalam kehidupan kita, karena ia merupakan tenaga terbesar di bumi. Panas matahari juga sangat mempengaruhi aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Perlu anak-anak ketahui bahwa matahari ini adalah penghasil energi panas dan energi cahaya terbesar di bumi ini loh. Nah, selanjutnya yuk kita sama-sama amati gambar yang ada di sini. Dari gambar tersebut kita dapat melihat seluruh anggota keluarga sedang memanfaatkan sinar matahari. Yang pertama, ada seorang ibu yang sedang menjemur pakaian dengan memanfaatkan matahari. Energi matahari dapat mengeringkan pakaian yang basah hingga kering. Yang kedua, ada seorang pria yang sedang berolahraga di ruangan yang terbuka. Yang ketiga, ada anak bayi yang sedang berjemur supaya tubuh dan tulangnya menjadi sehat, serta tumbuhan yang menghasilkan oksigen untuk dihirup oleh manusia. Matahari tersebut digunakan untuk sebagai proses fotosintesis. Sumber energi kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber tenaga terbesar yang memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi supaya kita dapat melihat semua makhluk hidup dan objek di siang hari. Adanya panas matahari dapat mengakibatkan kehidupan di bumi. Jadi, anak-anak, jika tidak ada matahari, otomatis bumi kita akan gelap gulita dan tidak ada kehidupan di bumi ini. Kok bisa, Bu Guru, tidak ada kehidupan di bumi ini? Iya, karena bumi akan sangat dingin. Nah, manusia, hewan, tumbuhan tentu saja tidak akan bisa hidup di tempat yang dingin. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui peranan matahari apa saja bagi kehidupan di bumi. Yang pertama, adanya perputaran bumi pada porosnya yang membuat matahari menjadi siang dan malam. Yang kedua, seiring dengannya kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Yang ketiga, terjadinya siklus atau perputaran air.
yang dimana terjadinya perubahan pada cuaca mendung, cuaca panas, dan cuaca hujan. Yang keempat, terjadinya proses awan hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Yang kelima, matahari berperan pada prosesnya fotosintesis sehingga semua tumbuhan baik di daratan dan di lautan dapat bertahan hidup, berkembang biak, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Dan yang keenam, panas matahari dapat mengakibatkan air laut yang menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan sebagai proses pembuatan garam. Contoh lain peran matahari seperti energi matahari dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dan panas matahari dapat membunuh kuman-kuman. Sekarang, yuk kita membaca bersama-sama Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian-bagian dari tubuhku, hingga mereka tumbuh besar dan sehat. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus kita budidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusianya. Jadi, anak-anak, kita harus bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita sumber daya alam yang sangat luar biasa ini di negara kita Indonesia. Apakah anak-anak pernah makan jagung bakar? Pasti rasanya enak ya. Nah, jagung bakar ini merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia, yang salah satunya dengan mengolah dan menjualnya dan dikonsumsi oleh manusia. Nah, silahkan anak-anak amati gambar tersebut ya. Nah, marilah kita berdiskusi bersama-sama dengan menjawab pertanyaan yang sudah ada. Yang pertama, apa yang terjadi jika permintaan terhadap jagung tersebut tinggi? Petani jagung akan kehabisan stok jagung yang untuk dijual. Pertanyaan yang kedua, apakah yang harus dilakukan agar permintaan tersebut terpenuhi? Petani jagung akan terus membudidayakan kembali jagung pada lahan pertaniannya. Baiklah anak-anakku, marilah kita membaca bersama-sama. Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita sebagai manusia harus menghemat dalam penggunaannya. Adapun sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya seperti tumbuhan,
hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk memperbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijaksana dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk kita jaga dalam keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukannya waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat dalam menggunakan sumber daya alam ini. Baiklah anak-anak, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah sumber energi matahari sangat penting bagi kehidupan kita, baik untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Anak-anak juga sudah belajar ya mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Adapun contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti adanya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Kemudian contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ada minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak, yaitu anak-anak dapat berdiskusi bersama orang tuanya tentang pemanfaatan sumber energi matahari di lingkungan rumah dan sekitarnya. Anak-anak pun dapat melakukan pengamatan tentang pemanfaatan sumber energi matahari tersebut bersama orang tua dan tuliskan hasil diskusi dan pengamatannya di buku kalian masing-masing ya. Selanjutnya, yuk kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini ya. Berdoanya Ibu pimpin ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.